JoJo's Bizarre Adventure. Mungkin kemarin kalian dengar banyak hype yang muncul abis ada announcement JoJo's Bizarre Adventure Part 6. Bagi kalian fans berat JoJo, pastinya semangat habis dengar berita ini. Nah, bagi kalian yang masih belum pernah tonton JoJo, atau masih belum tertarik dan penasaran kenapa sih JoJo kok hype-nya besar banget? Di video ini, gua bakal coba jelasin kenapa JoJo kok bisa seterkenal ini sih, dan banyak banget meme-nya di internet. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。グレートですよこいつは。やれやれだぞ。てめえの次に吐くセリフは増えるぞハート。燃え尽きるほどヒート。ライトイエローマンのライブ。これが我がキングクリムゾンの能力。 Nah, pasti kalian pernah lah denger lagu ini dan lihat meme-meme tadi di video YouTube atau Instagram terus kepikiran. Ini lagu apaan sih? Dari mana sih? Yap, lagu-lagu dan meme tadi berasal dari salah satu franchise favorit gue, JoJo's Bizarre Adventure. Pasti bagi orang yang udah nonton banyak anime, gak asing lah dengan namanya JoJo's Bizarre Adventure. Tapi bagi kalian yang masih awam nih, JoJo's Bizarre Adventure adalah salah satu anime paling populer di seluruh dunia, yang paling aneh, gak masuk akal dan unik. Kalau kalian nonton JoJo, itu seru lah pokoknya. Salah satunya karena betapa absurdnya nih series. Coba aja lihat klip-klip ini tanpa konteks. Yap, itulah JoJo. JoJo sendiri terkenal nggak cuma di kalangan otaku aja, tapi juga di seluruh penjuru internet, entah itu meme, lagu, sampai fashion. JoJo sendiri juga merupakan franchise anime dengan salah satu fanbase yang paling besar dan loyal. Fanbase ini adalah fanbase yang paling passionate terhadap JoJo's culture itu sendiri. Nah, mungkin bagi orang yang pertama kali lihat JoJo pasti mikir nih, ini anime apaan sih? Pakai pose-pose gak jelas. Atau mungkin, kenapa kok orangnya pada gay sih pakai baju ginian? Jangan salah, mungkin awalnya pada kerasa aneh nih lihat begituan. Padahal nyatanya, keanehan dan keabsurdan inilah yang menjadi salah satu daya tarik utama JoJo. Nah, di sini ini kita akan bahas kenapa franchise JoJo ini banyak banget disukai orang dan gimana series ini bisa mempertahankan popularitasnya menjadi salah satu anime shonen action tertua. Go ahead, Mr. Juster. JoJo's Bizarre Adventure adalah anime garapan studio David Pro atau yang dikenal sebagai David Production. David Production juga udah ngerjain banyak anime lain seperti Fire Force dan Hataraku Saibo. Passion sama cinta David Pro ke JoJo emang bisa kelihatan jelas sih dari kualitas pengerjaan anime ini. Terutama di segi animasi dan soundtracknya. Setiap fight scene-nya dianimasikan secara halus dan semenarik mungkin. Karena itu, hampir semua fight scene yang ada di JoJo terasa sangat berkesan. Terlebih lagi, pengerjaan soundtracknya yang sangat spektakuler dan menawan membantu memberi kesan di setiap scene-nya. Kemungkinan banyak orang cuma tahu series JoJo ini dari garapan si David Pro aja. Tapi nyatanya, JoJo itu udah ada jauh sebelum David Pro berencana buat nge-remake series ini. Di tahun 1997 dan tahun 2000, series JoJo ini udah pernah ada adaptasi animenya yang berbentuk OVA. Meskipun series ini belum sepopuler sekarang, tapi di zamannya, series ini udah mulai rame meskipun cuma OVA. Tapi di video ini, gue cuma bakal bahas series si David Pro aja. Nah, pertanyaan yang paling besar yang ditanyakan orang yang mau masuk series JoJo itu biasanya, JoJo itu emang bagus ceritanya atau cuma meme aja sih?
Jawabannya udah jelas. Mana mungkin series yang terkenal lebih dari 25 tahun bisa tetap populer kalau cuma bagus jadi meme material. Kalau aku harus ringkas pengalaman nonton JoJo jadi 2 kata, pastinya adalah unik dan beda. Pengemasan dan penceritaan series JoJo ini sangat beda dari seri-seri shonen yang lain. Dan pastinya, kalau kalian lihat JoJo, kalian bakal dapetin pengalaman yang beda banget dari nonton anime-anime lain. Entah itu pengalaman buruk atau pengalaman baik. Meskipun ada banyak plot hole dan plot point yang nggak jelas, tapi kalian bisa tetap enjoy ini series. Karena saking anehnya dunia JoJo, sampai hal yang paling aneh pun bakal nggak kaget kalau keluar di cerita JoJo. Mau itu Nazi, alien, ティッシュやるよ sampai Presiden Amerika pun ada di sini. Series JoJo juga merupakan salah satu series yang sangat berpengaruh di dunia pop culture. Saking terkenalnya nih JoJo, sampai-sampai banyak banget JoJo reference yang ada di game atau anime lain. Kayak gini nih. だが断るこの空白が最も好きなことの一つは自分が絶対的優位にあると思っているやつにノーと断ってやることだ説明しようザ・ゾーンとは真にリアルが充実したもののみが持ち得る Bagi kalian yang awam banget dengan cerita JoJo, pasti bingung nih, JoJo ini tentang apa sih? Secara garis besar, JoJo's Bizarre Adventure adalah cerita tentang keluarga Joestar turun-temurun dari generasi ke generasi, yang dibagi menjadi part-part yang berbeda. Di setiap partnya, JoJo memiliki setting dan genre yang berbeda-beda, dan penulisan karakter-karakter yang sangat unik yang membuat kita terikat pada cerita JoJo ini. Secara ringkas, awal cerita dimulai saat Dio datang ke kediaman Joestar karena hutang budi dari keluarga Joestar. Karena Dio berambisi untuk menguasai keluarga Joestar, ia sering berselisih dengan Jonathan, calon penerus keluarga Joestar selanjutnya. Di kediaman Joestar, Dio menemukan sebuah topeng yang dapat mengubah dirinya menjadi vampir abadi. Dan hal itu membuat ia ingin membangkitkan kekuatan topeng tersebut. Dio akhirnya menjadi vampir dan Jonathan harus menghentikannya untuk menyelamatkan dunia. Jonathan akhirnya mempelajari teknik membunuh vampir yaitu Hamon dari seseorang bernama Zeppeli. Lalu mereka berpetualang untuk menghentikan Dio. Di part 1 ini, kita bisa melihat bahwa Araki mengambil banyak referensi untuk menulis cerita JoJo, seperti Jack the Ripper dan desain karakternya yang terinspirasi oleh serial Fist of the North Star yang karakternya sangat manly dan berotot. お前はもう死んでいる NANI? Teknik Hamon ini selanjutnya akan diwariskan pada Joseph Joestar, JoJo generasi kedua, yang merupakan cucu dari Jonathan. Joseph itu orangnya lebih lucu, pintar, dan fleksibel dibanding Jonathan. Jadi di part 2 itu atmosfernya lebih fun dibanding part 1. Di part ini, Joseph akan berhadapan dengan dewa-dewa Aztec yang mengincar keabadian dari topeng batu yang dulu ada di part 1. Dewa-dewa ini semua diberi nama dari band-band terkenal pada zamannya, seperti AC/DC dan Wano. Kita bisa melihat seberapa terikatnya Araki dengan pop culture yang ada di sekitarnya. Detail-detail kecil dan berbagai referensi terhadap pop culture membuat banyak orang tertarik pada JoJo. Lanjut ke ceritanya. Di sini, Joseph akan ditemani oleh partnernya bernama Caesar Zeppeli, yaitu keturunan Zeppeli. Setelah melawan semua dewa Aztec, Joseph hidup tenang selama bertahun-tahun. Puluhan tahun setelah pertarungan melawan dewa Aztec berlalu, ternyata Dio masih hidup dengan cara mencuri tubuh Jonathan. Disinilah part 3 Stardust Crusader dimulai. Stardust Crusader adalah petualangan Jotaro Kujo dan kawan-kawan, termasuk Joseph, untuk menghentikan Dio. Jadi, di part 3 ini, diperkenalkan kekuatan baru, yaitu Stand, yang merupakan manifestasi energi kehidupan dari para penggunanya. Kekuatan Stand ini akan digunakan terus-menerus hingga part terbaru JoJo, dan nantinya menjadi salah satu trademark terbesar JoJo. Lanjut pada part 4.
Diamond is Unbreakable. Nantinya kita akan dipertemukan oleh Higashikata Josuke yang merupakan anak dari Joseph. Part 4 merupakan bagian yang paling santai dibandingkan sebelum-sebelumnya karena akan berceritakan tentang kehidupan Josuke sebagai anak SMA yang mencoba menyelesaikan misteri pembunuhan di kota Morioh. Di part 4, semua stand diberi nama dari nama-nama band dan lagu terkenal. Nah, series terakhir yang sudah dianimasikan David Pro adalah JoJo Part 5, The Golden Wind, yang juga merupakan part favorit gue. Di sini, si karakter utama adalah Giorno Giovanna, yang merupakan anak dari Dio. Part 5 bercerita tentang perjalanan Giorno masuk ke dunia mafia untuk menjadi bos mafia. Penulisan karakter-karakter yang ada di part 5 merupakan salah satu alasan kenapa part 5 merupakan part favorit gue. Di sini, terlihat jelas perkembangan Araki selama penulisan cerita JoJo. Ikatan satu karakter dengan karakter lainnya yang lebih erat membuat series ini lebih emosional dan berkesan. Cerita part 5 juga merupakan cerita yang paling menarik dan berbobot dibandingkan part-part sebelumnya menurut gue. Sekarang, kita bakal bahas salah satu aspek penting yang membuat JoJo itu populer. Yap, meme-nya. バラっていいようだ逃げるんだよ向かってくるのだだが断る Meme JoJo merupakan salah satu pendorong yang ngebuat JoJo bisa populer sampai sekarang. Meme bagi JoJo itu udah kayak Gupla bagi Gundam, atau enggak kartu bagi Yu-Gi-Oh! Udah nggak bisa dipisahin bagi keduanya. Kenapa kok bisa banyak banget meme kayak gini? Kenapa kok bisa banyak banget meme yang bisa dibuat dari JoJo? Seperti yang udah gue jelasin sebelumnya, JoJo itu aneh dan gak masuk akal. Setiap karakternya itu konyol dan hampir semua perkataan dan tingkah lakunya itu gampang banget dibuat meme. Alasannya itu karena semuanya itu absurd banget. Apalagi kalau diambil di luar konteks. Memang, JoJo sebagai anime itu udah bagus banget. Dari animasi, cerita, musik, sama feel-nya udah dapet semua. Tapi, meme yang dihasilkan JoJo itu luas banget pengaplikasiannya. Sampai-sampai, orang yang nggak suka anime ataupun nggak nonton JoJo, mereka pun make meme JoJo tanpa mereka sadari. Memang udah ciri khasnya Araki untuk menggambarkan idenya dengan cara yang selalu fresh dan fun. Walaupun agak nyeleneh. Sehingga meskipun JoJo udah bertahun-tahun jalan, fansnya itu nggak bosan-bosan ngikutin seriesnya. Emang salut sih sama si Araki. Pada akhirnya, nggak akan ada anime atau manga yang bisa menyamai atau menyerupai keindahan dan kegilaan series JoJo's Bizarre Adventure. Series ini dibangun dan sukses bukan hanya karena cerita yang bagus ataupun animasi yang memanjakan mata, melainkan banyak faktor-faktor lain yang membuat series ini spesial. Mulai dari fanbase-nya yang suportif, culture dan reference yang disebarkan series ini, hingga meme yang sangat universal dan mudah diterima. Tapi sebenarnya, kunci kepopuleran JoJo yang asli itu bukanlah semua hal di atas. Tapi adalah このディオだ